Oke, halo guys, balik lagi bersama gua Darian di sini. Ini udah lumayan lama ya, it's been a while. Gua nggak ke channel YouTube ini karena emang lagi menyelesaikan berbagai macam masalah, bukan masalah sih sebenarnya, lebih kayak gua lagi ngurusin tim gua lah, untuk persiapan MPL gitu. Jadi, sorry banget baru bisa sempet dan baru sempet sekarang, untuk menyajikan video berikutnya. Jadi seperti janji gua juga banyak yang minta, ada yang minta tank, ada yang minta support, dan ada yang minta core gimana-gimana, gua bakal mulai dari support dulu. Kenapa mulai support? Karena menurut gua, support-support di, Mobile Legends, player-player Mobile Legends tuh belum terlalu mengerti gitu. Jadi, Eee, pada dasarnya mereka hanya ngikutin core-nya. Walaupun nggak salah di berbagai situasi, itu nggak salah, tapi ada cara lebih efektif, untuk memainkan sebuah support gitu. Jadi di sini akan dibahas, bahwa gimana sih cara memainkan support yang paling efektif gitu. Jadi untuk pertama, gua akan menjelaskan ini, pertama kita akan biasa kan untuk strategi yang biasa kita biasa main 1-3-1, untuk di rank maupun dimanapun. Sekarang emang lagi begitu seperti yang gue jelasin di video berikutnya kenapa 3 di tengah, karena lebih banyak objektif di tengah. Nah, disinilah peran support. Peran support yang paling penting adalah pada saat ini. Jadi ketika, gua ganti dulu, ini gue hapus nih, mana penghapus gua, oh salah. Oke, gini aja. Ini kan, bukan. Ini 1, ini pasti 1. Nah, ini tiganya ya kan. Anggap kita ada 3 di sini kan. Jadi di sini ada 3 yaitu ada support, gua tulis S, ada T, ada carry di situ. Nah, kita habis nge-clear mid, kita masuk dari game, masuk ke sini ke tengah. Apa yang harus dilakukan support? Yang dilakukan support adalah dan teman-temannya pastinya ya, adalah secure salah satu sisi, bush, yaitu antara ini atau ini. Kalau musuh mendapatkan 2 bush itu terlalu nyaman buat mereka dan kita nggak bakal bisa nge-clear dengan cepat karena mereka kemungkinan besar akan dapat nyicil dari 2 arah, yaitu di sini dan juga di sini. Jadi ketika ini kita bakal terpaksa untuk, namanya hak tower atau namanya plug tower, cuman dikarenakan oleh, 2, dia dapat boost dua-duanya gitu. Tapi jika di sisi lain, jika kita masuk ke dalam salah satu bus ini, misalnya anggap saja kita masuk kiri, kita bisa nge-clear wave-nya dari sini dan dia bakal nge-clear wave-nya dari sini untuk musuhnya ya. Jadi gua gantikan warna merah di sini, dia bakal nge-clear dari sini. Di sini kan banyak minion, 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 dan di situ akan bisa dibilang imbang lah, jadinya. Oke, jadi pertama itu habis nge-clear kita ngapain? Habis nge-clear kita ini Little Wanderer, karena kita udah di sini kita ke Little Wanderer paling efektif. Nah, abis Little Wanderer adalah saat yang menurut gue lumayan penting untuk support. Ini pergerakan support yang paling pertama. Ketika ini ke sini, jika memang musuhnya ngekat dan musuhnya datang, itu mau nggak mau kita bantu. Tapi jika musuhnya main aman aja, jadi maksudnya satunya musuh juga di sini aja, berantem-berantem di sini doang, dan musuhnya, ke buff mereka. Di sini menurut gue support dari Little Wanderer bisa ngambil bush ini. Kenapa ngambil bush yang itu? Karena ini adalah dalam tanda kutip daerahnya musuh. Dan peran support adalah satu, kita harus menguasai, gimana ya? Dengan kalau kita nguasain bush ini dalam fase game manapun, itu akan ngasih vision ke teman kita. Kenapa kita nggak dibutuhkan di sini? Karena kita akan ngelepas vision di sini. Pressure yang kita, kasih ke musuh akan berkurang. Misalkan bisa aja ada, musuhnya jalan lewat sini dengan enaknya dan bisa ngumpet dimanapun gitu. Bahkan bisa ngumpet di sini gitu untuk melakukan jebakan, pas kita mau ngambil, ijonya mereka. Tapi, kalau ada supportnya di sini kalian akan tahu pergerakan tersebut. Jadi di sini ada tank dan carry-nya dan supportnya bakal akan stay di bush.
Itu pergerakan support yang pertama. Kalau kalian bermain sangat agresif dengan hero-hero seperti Valir atau Luoi, kalian bisa dari Little Wanderer menuju ke arah sini. Yap, di sini. Jadi ketika mereka selesai buff, kebanyakan player dari public akan lewat sini biasanya. Karena ini jalur tercepat untuk nge-clear mid, dan di situ kalian bisa dari dalam bush kalian bisa lempar-lempar jurus ke arah musuh. Ya, dari dalam bush ini. Dan di situ dia bakal bisa ngurangin darahnya dia, ngebonyokin dia, sehingga dia bisa kemungkinan besar pas lagi ngadu clear, kita bisa lebih agresif lagi karena support kita satu dari sini, terus tank kita yang habis dari biru buff bisa ke sini, terus kita bisa nge-clear lebih dulu karena mereka darahnya lebih lebih kurang daripada yang dipunyai oleh carry-nya kita gitu. Jadi mereka akan kalah clear sama dengan gimana? Gue ketik pakai ini dah biar bagus. Kalah clear untuk sama dengan kita musuh kalah clear sama dengan kita rotasi lebih awal. Oke. Jadi apa sih kalau kita rotasi lebih awal sih apa sih untungnya? Kalau kita rotasi lebih awal untungnya apa? Untungnya adalah kita yang mendikte pergerakan musuh pada saat itu. Jadi itu kuncinya ya. Pergerakannya apa? Kalau kita rotasi lebih awal, pergerakannya adalah itu. Oke, jadi ini tunggu, gua catat dulu. Ups, kok nggak bisa diituin ya? Oke, gua hapus dulu semuanya yang di tengah. Clear. Dan kita lebih cepat rotasi. Oke, itu satu. Kalau kita lebih cepat rotasi, kita yang mendikte musuhnya. Jadi, misal kita udah selesai clear duluan, kita mau ngegeng ke arah atas. Aduh salah. Ngegeng ke arah atas. Ngegeng itu nggak harus 3 orang ya guys. Jadi ini notes yang mau gue tambahin. Jadi ngegeng itu kalian cuma bisa berdua. Misalnya kalian Atlas plus Lancelot gitu. Itu plus satu yang ini kalian udah pasti menurut gue udah bisa bunuh ini. Jadi apa yang supportnya sebenarnya harus lakukan ketika musuhnya ngegeng, dia diam di bus ini. Eh, untuk apa? Pertanyaan untuk apa? Kan damage-nya bakal lebih cepat mati di sini, kita bisa lebih cepat kabur. Betul, itu bisa lebih cepat kabur, tapi alangkah baiknya jika kalian di sini. Bayangin kayak begini ya, jika musuh abis dia clear di tower, dia mau ngikutin kalian karena dia berasa lebih kuat, di sini udah ada sedia support seperti kayak Valir atau Loi yang bisa bonyokin mereka dan menghalangi mereka untuk bokongin kalian ya tuh, buntutin kalian. Jadi ini tuh akan ke-secure gengnya bakal ke-secure dengan mudahnya gitu. Itu untuk early game-nya. Jadi untuk early game support tuh tugasnya adalah menguasai daerah sungai. Mau ngumpet di sini, mau ngumpet di sini, bebas gitu. Jadi bahkan mau muncul dan takut-takutin orang kayak di sini muncul orang aja nggak apa-apa gitu. Tapi orang itu akan memaksa musuhnya bakal bergerak ke arah bawah gitu. Dan kalian bisa menginformasikan ke teman kalian yang di bawah, musuhnya nggak udah gua halangin nih ke atas, jadi kemungkinan ke bawah. Jadi yang di bawah akan lebih siap gitu. Jadi peran support itu nggak cuman semata-mata ngedamage, eee, ngedamage buat ngebantu geng, tapi juga untuk melakukan rotasi-rotasi seperti tersebut. Tapi ada beberapa contoh di mana kalian bisa tukeran role yang menjaga bush ini dengan tank. Misalnya adalah Selena, di mana Selena mempunyai stun yang lebih pasti dari misalkan Kufra atau Grok. Di sini akan baiknya bisa Grok karena di sini biasa misalnya Tamus. Kalau udah ada Tamus di sini yang bantu dive adalah Tamus dan Selena lebih bagus ke samping gitu ataupun bahkan Farsa gitu kan. Farsa punya skill 1 pukul skill 2 itu juga bisa udah menjadi CC gitu. Sedangkan Grok tidak punya CC. Nah, ada juga itu teknik yang pertama di mana supportnya menghalangi pergerakan musuh. Jadi itu yang pertama ya.
Nih, gue bantu catat. Pertama, ikut carry ke arah yang sama dan jaga sungai. Oke lah. Oke. Tunggu. Kurang bagus ya, guys. Nah, ini turunin. Ikut sama arah dengan carry, jaga sungai. Ini yang pertama. Ini tipe yang pertama. Jadi tipe apa yang kedua? Pertanyaannya kan adalah pertanyaan di mana kalian bisa bermain agresif sebagai support, yang dalam tanda kutip lebih mengarah ke late game, seperti Kagura, Selena, Farsa, itu kan dia butuh item, tapi dia tuh ada CC di awal gitu. Itu bisa membantu ke arah yang berlawanan. Misalkan seperti tadi contohnya di mana carry dan tanknya mengarah ke atas, mengarah ke arah atas atau masih lagi farming di daerah jungle, kalian bisa ngegeng sendirian ke arah uh, offlane yang mungkin ada pick of potential seperti Jawhead, Chow, atau bahkan Masya pun sebenarnya bisa gitu. Jadi misalnya kayak Farsa bisa langsung burung, pisah sama carry sama tanknya, biarin carry sama tanknya farming, dia yang ngegeng gitu ke arah satu. Dia untuk mencoba untuk pick off satu. Dan itu biasanya damage-nya cukup gitu. Jadi lebih ke arah bukan ke fighter yang nahan ya, karena kalau kayak Tamus gitu biasanya kemungkinan besar iya bonyok, tapi biasa kan kalau di rank kill itu berarti lebih lebih banyak ya. Jadi misalnya ke Chow gitu dia dia udah level 4 dia bisa tendang terus ditambahin Farsa skill 1 skill 2 kemungkinan besar akan mati. Jadi itu tipe yang kedua di mana yang satu musuh yang satu misah untuk ngegeng. Dan nih gue tambahin lagi 2 ngegeng sendiri ke arah side lane. Oke. Jadi apalagi sih tipe support lagi yang ke yang ketiga yang menurut gua lumayan berani dan jika kalian udah itu adalah ngikutin musuhnya ya. Jadi misalnya ini carry sama tanknya ke atas ngegeng. Kalau carry sama tanknya atas lagi ngegeng, kalian nggak boleh muncul terus muncul. Kenapa? Karena kalian akan ketahuan kalau jumlah ini di atas udah 3 orang, jadi kemungkinan besar 2 orang di sini bisa diempatin gitu. Jadi uh, kalian nggak boleh. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa ngumpet di bush ini lagi untuk mengikuti pergerakan musuh yang lagi ngarah ke geng. Fungsinya apa lagi? Fungsinya masih sama kayak yang nomor 1, jaga sungai. Tapi di sini adalah amit-amit team fight dan di dive towernya ini bisa backup ke arah bawah. Jadi chance untuk offlaner kalian hidup tuh masih lebih besar gitu. Tapi jika misalnya offlanernya aja sendiri udah oke gitu, udah bisa selamat, kalian bakal nunggu di bush ini aja dan nunggu musuhnya abis ngegengnya gagal dia bakal balik kan lewat sini kan. Nah di sini kalian bonyokin dan balik lagi ke teori yang pertama di mana kalau bonyokin kita bisa lebih agresif untuk clear tengahnya dan kita bakal menang clear dapat rotasi lebih awal lagi lebih cepat rotasinya. Jadi kira-kira support permainannya seperti seputar itu. Sebenarnya mindsetnya cuman itu sih sebenarnya. Benar-benar cuman 3 itu, 3 ngikutin arah musuh, lihat kondisi. Jadi untuk early game-nya emang kira-kira support bersekitaran itu doang, benar-benar bersekitaran itu doang. Untuk late game dan apanya fokusnya adalah fokus zoning. Sebenar-benar zoning. Jadi misalkan kalian mau dapetin tower ini, supportnya harus main di sini untuk ngelempar-lempar jurus untuk ada yang defend. Jadi pas defend mereka udah sedikit bonyok. Konsepnya adalah ngezoning di situ. Kalau Farsa kalian main di sini juga kalau harus ada teman tapi bedanya ya kalau Valir kan bisa seenak-enaknya gitu. Tapi kalau ada Farsa harus ada teman gitu. Dimana dia pas buka ulti temennya bisa ngalangin apa yang mau masuk ke Farsa gitu. Apalagi ketika ada Kufra. Dan kira-kira itu aja
yang mau gue sharing kali ini emang nggak banyak, nggak sebanyak itu, tapi semoga bisa membantu karena menurut gue ini lumayan semuanya harus dilatih gitu. Jadi abis kalian nonton video ini, kalian harus latihan pergerakan sesuai 3 pergerakan yang tadi gue ngomong. Kan kalau nggak dilatih, nggak kita bakal stuck di situ-situ aja gitu. Jadi jangan lupa buat follow Instagram gue dan juga subscribe video gue. Mungkin akan gua usahain lebih banyak lagi, terutama gua mungkin akan beli mic di akhir pekan ini. Jadi biar suaranya banyak yang protes kan kayak suaranya tuh kecil banget sih. Ya, gua mengerti dan gua juga mau suara gua lebih jernih gitu. Jadi gua akan kemungkinan akan beli mic dan ini gua masih pakai headphone yang untuk video kali ini. Jadi sekian aja, terima kasih. Silahkan di-subscribe dan juga di-follow untuk Instagram gua. See you in the next video, guys. Bye bye.